A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja al-haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya al-ghaffar rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insya Allah kita akan kembali menelaah ya sedikit demi sedikit, bahagian demi bahagian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, untuk kita ambil pelajaran, kita ambil ibrah dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan juga memperbaiki kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang iman dan takwa inilah yang akan menjadi modal bagi keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan ayat yang ke-51 ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-51 ini ya, plus juga ayat yang ke-52-nya masih bercerita tentang nikmat Allah kepada Bani Israel. Di dalam ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan tsumma takhaztumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kemudian ayat yang ke-52 Allah mengatakan, tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Jadi dua ayat ini satu paket ya. Ada kesinambungan ya, antara ayat yang ke-51 dengan ayat yang ke-52. Di dalam ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tentu ini menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, meskipun ya yang menjadi objek atau topik pembicaraan di sini adalah Bani Israel, tetapi pada hakikatnya isinya ya atau pesan dari ayat ini adalah tertuju kepada kita juga ya, orang-orang yang ingin menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah mengatakan ya, wa iz wa'adna Musa arba'ina lailatan ya, ingatlah ketika kami menjanjikan petunjuk atau menjanjikan kepada Musa ya, Taurat ya. Arba'ina lailatan ya, melalui munajat atau tapak gitu ya, mengasingkan diri ya selama 40 malam. Jadi dalam ayat ini dikisahkan disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menjanjikan kepada Nabi Musa untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melalui 40 malam. Jadi beliau pergi ke satu tempat ya, lalu kemudian di tempat itu beliau mengasingkan diri, yaitu uzlah ya. Dan selama di tempat pengasingan ini beliau menunggu ya, datangnya
petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana beliau ketika itu dalam perjalanan membawa Bani Israel ke negeri Palestina, ya, ke kampung halaman mereka, peninggalan dari Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Ishak, ya. Ya, Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Ishak, ya. Jadi dari Nabi Allah Ishak lahir Nabi Allah Yakub, kemudian Nabi Allah Yusuf, lalu akhirnya kemudian bertemu dengan Nabi Allah Musa, ya. Jadi Nabi Allah Musa yang mendapatkan misi untuk membawa kembali, ya, Bani Israel ini ke kampung halaman mereka, ke kampungnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, di dalam perjalanannya kan selisih antara Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Yakub itu kan jauh, ya, terpaut sekian abad lah, ya, sehingga kemudian ya jejak, ya, gitu ya, jejak keberadaan kampung-kampung gitu ya, atau domisili terakhir Nabi Allah Yakub ya masih gelap. Ya, cuman taunya ya mereka adalah keturunan gitu ya Nabi Allah Yakub, kampungnya di sana gitu kan. Tapi bagaimana detailnya menuju ke sana, ya, lalu bagaimana kondisi terakhir ya kampung mereka itu kan, nah itu mereka gelap, nggak tahu apa-apa. Maka kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam pergi mengasingkan diri untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan juga aturan-aturan gitu kan yang layaknya kemudian diterapkan kepada Bani Israel. Setelah mereka mengungsi dari Mesir, ya mereka kan jadi kaum jadi bangsa merdeka gitu kan. Maka tentu harus ada aturan yang mengikat, ya, bangsa yang baru merdeka ini, ya, agar kemudian tidak menjadi binasa gitu kan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Nabi Musa akan memberikan petunjuk setelah dia ya mengasihkan diri selama 40 hari. Ya. Nah, dalam waktu yang bersamaan, ya, ketika Nabi Allah Musa alaihissalam ini pergi ya, untuk mengasingkan diri, ya. Nah ternyata ya, jadi Nabi Musa pergi ke tempat pengasingan, ya, lalu kemudian kaumnya ditinggalkan, ya, Bani Israel ditinggalkan, dan ternyata ya, sepeninggalan Nabi Allah Musa alaihissalam ini, ya, dengan mudahnya Bani Israel ini disesatkan, ya, tersesat. Ya, disebutkan di dalam ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kesesatan Bani Israel, ya, ketika ditinggal selama 40 hari, ya, 40 malam gitu oleh Nabi Allah Musa. Padahal mereka sudah melewati clue, ya, jejak, ya, tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala begitu nyata, ya, laut dibelah, kemudian bagaimana Allah menurunkan kekuasaan kehebatannya kepada Nabi Musa selama menghadapi Firaun. Itu kan luar biasa itu, ya. Mukjizatnya besar-besar semua, ya. Tetapi ketika Nabi Allah Musa meninggalkan mereka dalam tempo 40 hari, mereka sudah jadi bangsa yang tersesat. Ya. Jadi Allah menggambarkan di sini summat takhaztumul ajla min ba'dihi, lalu kemudian kalian, ya, Bani Israel, ya, menjadikan berhala, ya, sebagai sesembahan, ya, setelah kepergian Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, wa antum zalimun, dan, ya, karena keadaan mereka ketika itu, ya, betul-betul zalim, ya, aniaya, ya, menganiaya diri mereka sendiri. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka, ya, Bani Israel, ya, yang ada di zaman Rasulullah SAW satu ketika dulu gitu kan,
bangsa kalian itu, nenek moyang kalian itu pernah ditinggalkan oleh Nabi Musa selama 40 hari. Detailnya begitu ya. Jadi ini merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada bangsa Yahudi ya, di Madinah ketika itu. Dan ini menjadi penguat ya bagi bagi Rasulullah ya atas risalah dakwahnya, karena kan kisah tentang Nabi Musa secara detailnya itu ya hanya beredar di kalangan bangsa Yahudi, tidak beredar keluar gitu kan. Nah, dengan ayat ini ya ini menjadi penanda kok bisa gitu kan, kisah yang seharusnya hanya beredar di kalangan orang-orang Yahudi sampai ke telinga orang Arab. Siapa yang ngasih tahu? Kalau gitu kalau bicara bagaimana ya sifat eksklusifnya bangsa Yahudi ya luar biasa gitu kan. Karena mereka menganggap bangsa lain itu adalah bangsa yang hina ya, lastum ala syai' kalau dalam Al-Qur'an istilahnya. Mereka menganggap di kalangan di luar Bani Israel itu adalah kalangan yang rendah ya. Karena mereka mengklaim diri mereka sebagai Sya'bullah al-Mukhtar ya, sebagai bangsa yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat eksklusif gitu. Maka ketika Nabi Muhammad mengatakan, ingat enggak dulu ya Nabi Musa itu meninggalkan kalian, nenek moyang kalian selama 40 hari, 40 malam ya. Lalu kemudian ya dalam tempo itu kalian ya sebagian kalian kemudian menjadi bangsa yang disesatkan. Siapa yang menyesatkan mereka? Samiri nama tokohnya ya. Nah, Samiri ini kemudian di dalam, kalau kita lihat di dalam kitabnya Ibnu Katsir ya, di dalam kisah Qasasul Anbiya pada kisah Nabi Allah Musa alaihissalam, ya, Samiri ini melihat ya kuda tunggangan malaikat Jibril yang memancing kudanya Firaun ya, supaya kemudian mengejar dia gitu ya. Kan Firaun itu ketika dia berhasil sampai ke tepi selat Laut Merah itu dia bingung antara maju dan mundur ya. Maju kayaknya nggak memungkinkan ya, dia juga punya kalkulasi kan, kalau sampai masuk tiba-tiba air tutup lagi kan mati kita gitu ya. Ya sebetulnya Firaun itu dalam posisi nggak mau melanjutkan pengejarannya terhadap Bani Israel. Ya, dia tadi kan mengejar, tapi udah ngelihat ternyata laut selat itu bisa terbelah, itu dia udah ngeper. Tapi memang kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditolak gitu ya. Bahwa Firaun sudah pada puncak kekafirannya dengan mengatakan ana rabbakumul a'la ya, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, itu udah puncak kekafiran kan. Ya, dan sudah diberikan ya tempo untuk bertobat, mukjizat yang luar biasa banyak ya, dia saksikan langsung, tapi dipatahkan, dimentahkan. Ya, maka kemudian ya di dalam riwayat ya, di dalam kitab Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan Jibril itu datang ya, dengan menunggangi seekor kuda betina. Nah, jadi kudanya Firaun itu kan jantan ya. Sementara yang dibawa oleh malaikat Jibril ya, itu kuda betina yang cantik begitu ya. Jadi terlihat oleh kudanya Firaun ini ya, seekor kuda yang cantik ditunggangi oleh seorang yang gagah gitu. Ya kalau kuda mah ngelihat ke kudanya gitu kan. Cuma tidak diriwayatkan apakah itu terlihat juga oleh Firaun ya. Tapi yang jelas ya kudanya Firaun itu melihat kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Sehingga kemudian kudanya Firaun ini merasa bergairah. Ya. Jadi tanpa dikomando itu kuda itu nyosor ya, jalan langsung masuk ya, ke lautan yang terbelah. Sehingga kemudian pasukan di belakangnya mengira Fir'aun ini memerintahkan untuk melanjutkan pengejaran tanpa komando. Ya akhirnya mereka ngikut gitu kan. Ya, Fir'aun wa malaih, Fir'aun dan bala tentaranya datang. Itu kan.
sampailah kemudian terjadilah ya penenggelaman Nabi Allah Musa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kisah itu kan detail ya. Detailnya itu Rasulullah SAW ceritakan kepada mereka. Seharusnya ya kedetilan ya, detailnya cerita yang Rasulullah sampaikan tentang nenek moyang mereka Bani Israel itu harusnya membuat orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah itu sadar ya, bahwa yang dihadapi ini bukan manusia biasa, tapi orang yang mendapatkan berita dari langit gitu kan. Tapi entah kenapa, bukan entah kenapa, memang jelas ya mereka adalah bangsa yang dengki, ya, degil, iri ya. Mereka tidak bisa menerima kenyataan bahwa Nabi terakhir adalah di luar dari bangsa mereka dan dari bangsa yang selama ini mereka perbudak, mereka rendahkan, itu bangsa Arab. Inilah ya yang Allah ingin tunjukkan kepada mereka bahwa Allah itu lebih berkuasa ya daripada makhluk. Ya. Kadang-kadang kan orang-orang Yahudi ini kalau kita lihat dalam sejarahnya itu begitu meremehkan, mengentengkan ya, posisi ketuhanan ya, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyebut Allah itu punya anak begitu kan. Jadi dientengkan, diremehkan ya. Bahkan ada ayat mereka mengatakan ya, kami tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali sebentar saja. Kan pede banget dia gitu ya. Ya, belum lagi pernyataan yang menyebutkan mereka adalah makhluk Allah yang paling disayangi gitu ya, sehingga keinginannya banyak dituruti gitu kan. Dan ternyata pada akhirnya ya Allah adalah zat yang merdeka ya dari arahan tekanan ya makhluknya. Orang Yahudi berpikir bahwa Nabi atau Rasul dari Tuhan itu adalah dari bangsa mereka yang terakhir, tapi ternyata yang muncul adalah justru dari kalangan bangsa Arab. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan ya, bahwa disampailah ya kabar kepada Rasulullah bagaimana dulu ya, Nabi Musa mendapatkan pergi meninggalkan kaumnya ya selama 40 hari, lalu kemudian kaumnya menjadi tersesat 40 malam. Di mana ya Samiri ketika itu membuat patung anak sapi yang ajaib ya. Jadi setelah ditelusuri keajaiban itu muncul karena memang di dalam proses pembuatan patungnya ini ya, itu dicampur dengan pasir bekas pijakan kudanya malaikat Jibril. Ya, jadi Samiri melihat gitu ya. Jadi termasuk orang yang dibuka kasyafnya itu ya. Jadi dia bisa ngelihat gitu kan ya. Itu ujian buat dia gitu kan. Malaikat Jibril dengan tunggangannya seekor kuda yang gagah ya. Lalu kemudian jejak-jejak ya pijakan kakinya kudanya malaikat itu diambil, disimpan. Dan ternyata itu dijadikan sebagai salah satu bahan pembuat patung anak sapi ya, karena dalam perjalanan Eksodus ya dari Mesir menuju ke Palestina itu ya Nabi Musa dan kaumnya ini Bani Israel sempat melewati beberapa wilayah ya yang sudah punya peradaban sendiri-sendiri, termasuk ada yang menyembah gitu, menyembah patung anak sapi ya. Dan ini kemudian mengilhami Samiri ya. Samiri merasa tertarik ya dengan sesembahan mereka itu. Nah, maka dibuatlah ya patung anak sapi ya, yang ajaib-ajaibnya adalah dia bisa mengeluarkan suara ya, suara yang menakjubkan. Nah, jadi kalau ditiup pada ada suara angin, kalau ada angin muncul ya, nah, itu didesain bagaimana kemudian dari mulutnya keluar suara yang menakjubkan ya. Entah itu lengkingan atau itu ada irama, kita nggak tahu ya. Tapi memang ajaib. Nah, sehingga itulah yang membuat Bani Israel ketika itu merasa terpana ya, dan berpikir bahwa memang apa yang dibuat oleh Samiri ini betul-betul memiliki kekuatan. Nah, ya. Padahal mereka itu sudah dikasih tahu ya, yang berkuasa di alam semesta ini adalah Allah. Nah, bahkan mereka menyaksikan bagaimana Allah yang mereka yakini sebagai Tuhan ya, ya, memenangkan
mereka atau menyelamatkan mereka dari Firaun. Tapi hanya dengan teknik pembuatan patung yang ajaib oleh Samiri ini, mereka kemudian bisa berpaling keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya sikap mereka itu sangat mengherankan. Kok bisa gitu ya, udah menyaksikan mukjizat ya yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala. Udah itu kemudian mereka berhadapan dengan seorang nabi yang statusnya adalah nabi yang Allah berbicara langsung kepada dia. Wa kalamallahu Musa taklima. Allah berbicara ya dengan Nabi Allah Musa langsung. Luar biasa itu. Jadi sangat mengherankan kok dengan mudahnya kemudian mereka bisa berpaling, bahkan yang disembahnya adalah sebuah patung ya. Bukan patung hebat juga, patung anak sapi. Kan rendah banget begitu ya. Kalau patung naga mungkin ya makhluk mitologi lah gitu ya. Masih agak logis juga, ini patung anak sapi gitu ya. Nah, jadi betul-betul nampak bagaimana ya kekejian Bani Israel dan juga kekafiran serta kebodohan mereka. Makanya Allah katakan wa antum zalimun, kalian ketika itu betul-betul menjadi orang yang zalim. Ya. Menganiaya diri sendiri gitu kan. Menjerumuskan diri mereka ke dalam kesesatan yang nyata. Lalu kemudian ayat yang ke-52 Allah mengabarkan ya, dan ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Bani Israel, "Tsumma afauna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan ya, mereka ya dengan kalimat "tsumma afauna", ya lalu kemudian kami memaafkan kalian semua min ba'di dzalik, setelah peristiwa kekafiran itu, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Itu juga Rasulullah sampaikan bagaimana ya kemudian ya setelah turunnya Nabi Allah Musa alaihissalam 40 hari ya dari Gunung Tursina kalau nggak salah ya, untuk kemudian mendapatkan ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ya untuk disampaikan kepada umatnya. Maka kemudian ya, Nabi Musa betul-betul terkejut ya melihat kenyataan ya, kaumnya ini ya, yang baru tinggalkan yang 40 maram, dan udah gitu di sisi mereka juga ada nabi ya, ada Nabi Allah Harun. Itu Nabi Allah Musa sampai marah sama Nabi Harun, kok bisa gitu kan? Ya, kamu ada di sini dan lalu kemudian orang-orang ini bisa sesat gitu ya, menyembah patung anak sapi. Ya, Nabi Harun ya cuma mengatakan ya jangan kalau kalimatnya di situ, jangan kau tarik janggutku. Ya, saking marahnya Musa, janggut Nabi Harun itu ditarik. Ya, mereka memang memilih mendengarkan ucapan Samiri. Memilih mendengarkan ucapan Samiri daripada kemudian mendengarkan larangan peringatan dari Nabi Allah Harun alaihissalam. Nabi Allah Musa alaihissalam kemudian marah ya. Di dalam ayat dalam surah Thaha misalnya ayat yang ke-97 ya dikabarkan wanzur ila ilahakal ladzi dhalta alaihi akifa ya. Lanuharriqannahu lanansifannahu fil yammi nafsa ya. Nabi Musa berkata, dan lihatlah Tuhanmu itu ya, maksudnya patung yang dibuat Samiri ya, yang kamu tetap menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya. Ya, lanuharriqannahu ya kata Nabi Musa, kami akan membakarnya. Ya, tsumma lanansifannahu, lalu kemudian sungguh-sungguh kami akan menghampurkannya. Fil yammi nafsa, fil yammi nasfa ya, kami akan betul-betul melemparkannya ke dalam lautan. Setelah dibakar jadi abu dilempar ke laut ya, saking marahnya Nabi Musa dan ingin menunjukkan betapa ya, patung yang mereka sebut ajaib itu sebetulnya nggak punya kekuatan apa-apa ya. Ya, Nabi Musa membakarnya lalu kemudian abunya dilemparkan ke lautan, nggak ada jejaknya gitu kan. Maka jelas ya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala ya
kalau lihat di ayat ini kan tsumma afauna ankum ya min ba'di dzalik ya, kemudian Allah memaafkan kalian ya, setelah kekufuran kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang betul-betul Maha Pemaaf, Maha Pengampun ya. Sudah seperti itu kekafiran Bani Israel ya, dengan bagaimana saya katakan tadi. Tapi kemudian ketika di antara Bani Israel bertanya, masih adakah peluang bagi kami untuk bertobat? Ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya kami maafkan. Ya cuman ya kalau berbicara bagaimana tobatnya Bani Israel luar biasa ya. Dalam peristiwa ini juga menjadi peringatan bagi kita ya, betapa Allah itu betul-betul tidak menyukai ya perbuatan syirik. Ya, perbuatan menyekutukan Allah dengan yang lain. Ya, seharusnya kita hanya menyembah Allah saja, lalu kemudian ada muncul keyakinan dalam diri kita ada kekuatan yang bisa atau sama lah ya, sama kuatnya dengan kekuatan Allah. Ya, walaupun mungkin kita nggak menyebutkan begitu, tapi kemudian kita condong ke sana. Ini kan perbuatan syirik. Yang kayak gini ini betul-betul anti. Allah itu betul-betul marah ya. Bahkan dalam ayat yang disebutkan ya, Allah itu mengampuni semua dosa kecuali syirik. Ya. Jadi syirik ini betul-betul dosa yang besar. Nah, bagaimana gambaran besarnya dosa syirik ini bisa kita lihat ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah yang ke-54 ya, di ayat berikutnya itu digambarkan ya, bagaimana beratnya ya, prosesi tobat yang harus dilalui oleh Bani Israel. Dan itu betul-betul mengerikan. Nanti kita akan kita lihat di episode yang akan datang. Tapi ibrah dari ayat ini adalah ya, bahwa ya, selagi kita mau bertobat ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemaafan ampunannya. Cuman batasannya adalah selagi memang masih hidup gitu ya. Tapi kalau ada sakaratul maut ya nggak ada peluang lagi sebagaimana yang disebutkan dalam kisah Nabi ketika Firaun ya. Firaun itu sebetulnya ya sudah sampai satu fase yang melihat ya, bahwa memang dirinya betul-betul salah itu kan, dan Nabi Musa benar, tapi ya, itu sudah berada di ujung kematiannya ya, karena ketika orang ya sudah berada di ujung kematian, maka nampaklah semua yang selama ini ditabir didindingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang berada di saat sakaratul maut, semuanya nampak, semua kelihatan. Hal-hal yang tidak terbayang ya, tidak pernah disaksikan ketika kita hidup dalam dunia akan kita saksikan ketika nyawa sudah ya, berada di pegangan malaikat maut. Kebahagiaan, kesengsaraan masa lalu itu nampak semuanya. Ya, dosa-dosa, kebaikan-kebaikan itu semua Allah nampakkan. Masa depan, ya, surga atau neraka sudah Allah nampakkan. Maka pada momen itu ya curanglah kalau misalnya tobatnya diterima, ya, karena udah ngelihat dia. Nah, maka kemudian orang yang sudah berada di ujung sakaratul mautnya tidak akan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi selagi ya, kita belum sampai ke titik itu ya, lalu kemudian kita ingin bertobat ya, sebesar apapun dosa yang kita lakukan ya, sekalipun ini syirik ya, di sini kan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ampunan, masih ada peluang untuk bertobat ya, walaupun kemudian nanti ya, prosesi tobatnya luar biasa mengerikan. Ya, ini sebagai ibrah betapa besarnya ya dosa syirik ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita, menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan ya, yang mendatangkan kemurkaan Allah, terutama dosa dari melakukan kesyirikan seperti yang dilakukan oleh Bani Israel terdahulu. Mudah-mudahan bermanfaat yang mendatangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.